dengan saya Melanti Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu mengenai rasio keuangan yang ada di bank. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari laporan keuangan di situs IDX, dan kedua bagaimana cara perhitungan rasio keuangan di bank. Nah, langsung saja buka Chrome, terus klik IDX, search. Nah, muncul seperti ini, terus kita klik itu IDX. Setelah itu, jika muncul tampilan seperti ini, klik perusahaan tercatat, lalu pilih keterbukaan informasi. Nah, di sini kita akan memasukkan nama perusahaan, misalnya perusahaan apa yang akan kita cari. Tapi di sini saya ingin mencari perusahaan yaitu Bank Maybank. Nah, ini klik. Setelah itu kata kuncinya yaitu iklan keuangan huruf kapital. Tanggalnya dari tanggal 31 Desember tahun 2018 sampai tanggal 31 tahun 2020. Klik cari, akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada laporan keuangan interim dengan laporan keuangan tahunan. Kalau kalian ingin mencari laporan keuangan interim, itu sama dengan kuartal. Kalau ingin mencari laporan keuangan tahunan, nah ini yang seperti ini. Kita pilih yang lampiran 1 saja. Klik. Nah, di sini akan muncul laporan keuangannya, khususnya laporan rasio keuangan. Laporan rasio keuangan letaknya di sini. Jadi, di laporan rasio keuangan itu, kalau yang saya belajar itu, yang dibelajarkan oleh dosen saya itu, rasio keuangan bank itu ada 14. Tetapi di laporan Bank Maybank ini hanya ada 13. Nah, 14 itu rasio apa saja? Nah, yang pertama rasionya itu KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum. Yang kedua ada rasio aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif. Yang ketiga ada aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Yang keempat ada CKPN, yang mana CKPN itu adalah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif. Dan yang kelima ada NPL gross. Yang keenam ada NPL net. Yang ketujuh ada return on asset atau ROA. Yang kedelapan ada return on equity atau ROE. Ada yang kesembilan yaitu Net Interest Margin atau NIM. Dan yang ke-10 ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Dan yang ke-11 ada Loan to Deposit Ratio atau LDR. Yang ke-12 ada nilai Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Dan yang ke-13 ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Dan yang kurang dari rasio ini adalah rasio LR, yang mana rasio LR itu adalah rasio leverage ratio. Nah, di tugas ini saya akan menjelaskan 5 rasio saja yang saya ketahui dan bagaimana sih cara perhitungannya. Nah, yang pertama
saya akan membahas rasio KPMM. KPMM ini adalah ketentuan penyediaan modal minimum. Nah, KPMM ini mempunyai rumus. Rumus KPMM adalah modal inti bahagi aset tertimbang menurut resiko. Nah, modal inti itu adalah modal bank yang berasal dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Sedangkan aset tertimbang menurut resiko itu adalah aset tertimbang yang tidak beresiko, itu tidak diperhitungkan. Sedangkan aset yang beresiko itu akan semakin diperhitungkan. Jadi, KPMM itu dia menentukan penyediaan modalnya. Dan KPMM ini mempunyai notes. Yang pertama, kalau dia lebih dari 14% itu diketahui kalau itu perusahaannya sehat dan aman. Kalau 8-14% itu dia warning. Dan kalau dia kecil dari 8%, nah itu perusahaannya mengalami tidak sehat. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini, kalau yang mana rasio KPMM ini di tahun 2019, ia memiliki rasio 21,42%. Dan di 2018, 19,09%. Kalau yang mana dia memiliki dikategorikan sebagai lebih dari 14%. Jadi, di 2019 dan di 2018 bagian individual, Bank Maybank ini dinyatakan sehat dan aman. Sedangkan di konsolidasian juga sama. Ini dia 21,38%. Dan di 2018 19,04%. Jadi lebih dari persentase 14%. Maka individual dan konsolidasian ini dikategorikan sebagai sehat dan aman. Nah, yang kedua yaitu rasio ROA atau Return on Asset. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat. Nah, ROA itu yaitu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang perusahaan gunakan. Nah, ROA ini mempunyai rumus. Rumusnya yaitu laba sebelum pajak dibahagi dengan rata-rata total aset. Nah, aset ini didapat dari liabilitas ditambah ekuitas. Dalam notes rasio ROA ini, semakin besar presentasi dari rasio ROA, maka semakin bagus profitabilitas yang ada di perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat ROA-nya itu sebesar 1,09 di 2019 dan di 2018 1,48 dan di 2019 khusus di konsolidasian itu 1,45% dan di 2018 1,74%. Berarti hanya di 2018 yang naik, tetapi saat 2019 rasio ROA ini menurun. Nah, yang ketiga rasio ROE, yaitu Return on Equity, yang mana ROE itu rumusnya adalah laba sebelum pajak dibahagi dengan rata-rata total ekuitas, yang mana ROE ini adalah ukuran yang dibuat untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi orang yang membeli sahamnya. Konsepnya sama dengan ROA, semakin besar maka semakin bagus. Nah, kita lihat untuk ROE ini di bulan Desember tahun 2019 itu ada
di 6,47%. Sedangkan di 2018 itu dia 9,47%. Berarti 2018-nya naik, tetapi pas saat 2019-nya turun. Nah, kalau di konsolidasian ini 2018 begitu pun naik 10,21%, tetapi pada saat 2019 ia menurun 7,73%. Rasio keempat ada rasio BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, rumusnya ada total beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional. Nah, rasio ini adalah rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasi dengan pendapatan operasional yang dapat melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasinya. Makin banyak beban operasional berarti makin buruk pengelolaan perusahaan tersebut. Di rasio BOPO ini mempunyai notes yaitu semakin rendah maka porsi beban makin kecil, makin bagus, makin profitabilitas. Kalau lebih dari 100% yaitu rugi operasional. Nah, kalau untuk individual tahun 2019 itu 89,28. Untuk 2018 83,85. Untuk konsolidasian 2019 itu 87,9 dan untuk 2018 yaitu 83,47. Hampir mencapai rugi. Perbedaan dengan ruginya hanya 11%. Ya, 11% untuk 2019 dan untuk 2018 itu 17% lah. Kalau 2019 untuk konsolidasian itu ada 13. Kalau untuk 2018 untuk konsolidasian itu bisa mencapai 17%. Setelah itu menuju rugi operasional. Rasio terakhir yaitu rasio LR atau rasio leverage, yaitu rasio yang untuk menghitungnya itu rumusnya ada modal inti dibagi dengan total exposure. Nah, total exposure itu adalah pemberi pinjaman setiap saat jumlah pokok keseluruhan dari semua pinjaman yang belum dibayar dari pemberi pinjaman tersebut dan ditambah persentase yang berlaku dari pemberi pinjaman. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Rasio LR ini mempunyai notes. Kalau yang kecil dari 3% maka dinyatakan perusahaan itu tidak sehat. Kalau lebih dari 3% menurut dari syarat dari OJK, maka perusahaan itu dinyatakan semakin besar maka semakin sehat. Nah, ada contoh perhitungannya saya telah buat. Ini bisa teman-teman lihat. Untuk rasio LR. Nah, rasio ini bisa kita tentukan kalau perusahaan itu sehat atau tidak. Nah, ini untuk 2019-nya ada 15,27 dan 15,78. Sedangkan untuk 2018-nya ada 13,84 dan 14,13. Maka perusahaan ini dinyatakan semakin sehat karena 15,78 dan 13,84 itu ia melebihi dari syarat dari OJK. Karena syarat dari OJK itu kan 3%. Jadi untuk rasio LR ini dinyatakan sehat. Jadi, dari kelima rasio yang saya ambil sampulnya, dari rasio KPMM, rasio ROA, rasio ROE, rasio LR, dan rasio BOPO, perusahaan ini disimpulkan kalau yang mana perusahaan ini dinyatakan sehat. Karena presentasinya lebih dari ketentuan-ketentuan. Terima kasih. Itulah pembahasan mengenai rasio keuangan bank yang
telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.